Salam, selamat pagi. Puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk kita bisa beribadah bersama. Kita juga merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita semuanya. Sebelum kita akan mendengar bagian dari kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, terima kasih hari ini kami masih bisa berkumpul untuk kami boleh beribadah bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang sudah kami menangkan. Kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana Engkau terus berjanji untuk memenangkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik yang kami boleh peroleh untuk kami boleh beribadah di hadapan Tuhan dan merenungkan bagian-bagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah yang berbicara atas setiap kami dan kami semuanya siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sering orang untuk membenarkan diri itu berdalih dengan kata lupa. Ketika ada dalam sebuah persidangan dan menjadi saksi untuk menghindari dan untuk membuat sebuah pembenaran, orang berkata bahwa aku lupa. Mungkin dalam kasus-kasus kecil kita dengan keluarga, dengan siapa, ketika kita mulai tidak bisa yakin dengan sesuatu dan kita berkata bahwa kita lupa. Jadi kata lupa itu seolah menjadi sebuah jalan pembenaran. Berpikir bahwa dengan mengatakan lupa kemudian kita menjadi orang benar. Orang yang kemudian tidak bisa dipersalahkan dengan semua hal karena kita memang lupa. Nah, tapi ingat saudara, bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat ternyata kata lupa itu menjadi bagian yang sangat fatal bagi bangsa Israel. Perlu kita tahu dalam perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian, Allah membawa mereka keluar dari perbudakan dan tidak dibawa ke tanah perjanjian. Nah, tetapi kita tahu ceritanya bahwa dari 600.000 orang laki-laki, belum termasuk yang perempuan, yang belum termasuk yang anak-anak yang diperkirakan 2 juta lebih itu, rupa-rupanya hanya 2 orang dewasa laki-laki yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan kita tahu rupa-rupanya ada bagian yang kita sebut kata yang tadi, yaitu kata lupa. Itu yang kemudian menjadi bagian yang fatal yang menghalangi mereka itu masuk ke tanah perjanjian. Bagian dari firman Tuhan yang hari ini kita mau renungkan ada di kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi saudara semuanya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Ini adalah sebuah pengajaran dari seorang yang bernama Asaf untuk melihat sejarah bagaimana perjalanan bangsa itu dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Oke, kita mau meyakini ini bagian dari sebuah perjalanan hidup kita. Kita pun ternyata secara rohani hal yang sama. Kita ini sedang berjalan kepada yang namanya tanah perjanjian. Di antara saudara juga memahami bagian ini. Saudara sedang menuju ke tanah perjanjian saudara. Saya sedang menuju ke tanah perjanjian saya. Kita semuanya sedang menuju ke tanah perjanjian yang sedang Tuhan siapkan untuk hidup kita semuanya. Pelajaran dari sejarah yang ditulis oleh Asaf ini mengisahkan tentang perjalanan Israel. Dan kita tahu bahwa perjalanan ini perjalanan yang fatal. Karena hampir semua orang tidak bisa mencapai garis akhirnya. Ada sesuatu yang kemudian diungkapkan yang rupanya menjadi dosa yang fatal, yang juga berakibat fatal buat hidup mereka. Apa itu? Lupa. Alkitab katakan, firman Tuhan berkata, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkan kepada mereka. Jadi dengan tegas firman Tuhan ini berkata bahwa mereka itu sengaja melupakan. Jadi rupa-rupanya kata lupa, melupakan ternyata bisa berakibat fatal. Dan itu ditunjukkan dari perjalanan iman orang-orang Israel pada zaman itu. Ini menjadi sebuah pembelajaran buat hidup kita semuanya. Percayalah kita sedang ada di dalam sebuah perjalanan iman. Baik secara roh kita juga sedang
ada di sebuah perjalanan iman, tapi juga dalam hal janji-janji Tuhan, kita juga sedang ada dalam sebuah perjalanan untuk mencapai janji-janji itu. Dan itu juga dibutuhkan iman. Berarti itu juga perjalanan dari iman kita. Bagian yang kita tidak boleh lupa adalah bahwa kita mesti tahu bahwa orang Israel memberi pembelajaran buat hidup kita. Jangan sampai kita melupakan tentang apa yang sudah Tuhan buat. Nah, sekarang kita akan lihat tentang 3 hal dari pengajaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita ini selalu mengingat, kita tidak akan pernah lupa sesuatu, supaya ketika kita tetap mengingatnya, kita itu menjadi orang-orang yang finish dalam perjalanan iman kita sampai ke tempat tujuan kita. Yang pertama, hal pertama yang mesti kita harus ingat, apa itu? Bahwa rupa-rupanya Allah telah tolong kita di masa lampau. Yang mesti kita ingat adalah Allah tolong kita di masa lampau. Perjalanan yang ditulis oleh Asaf ini berbicara tentang banyak hal yang terjadi dalam perjalanan orang Israel. Perjalanan padang gurun, perjalanan yang susah, tapi juga perjalanan yang banyak pertolongan Tuhan sebenarnya. Tetapi rupa-rupanya mereka menganggap itu sebuah kesusahan besar yang sedang terjadi di dalam perjalanan iman mereka, perjalanan kehidupan mereka. Nah, satu yang kemudian diingatkan oleh firman Tuhan melalui Asaf ini, bahwa ada sejarah di masa lampau di mana Allah itu dengan tangannya yang kuat itu selalu membela umatnya. Dikatakan di kitab Mazmur pasal 78 tadi di ayat yang ke-12, saya mau bacakan untuk saudara semuanya. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukan keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan, dibelahnya laut, diseberangkannyalah mereka, didirikannya air sebagai bendungan, ditunturnyalah mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalaman suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran sungai keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Itu yang pernah terjadi ketika musuh menghimpit. Rupa-rupanya Tuhan selalu buat pertolongan. Ketika tidak ada jalan, di samping kanan, di samping kiri, dan di belakang musuh siap untuk menerkam mereka, untuk membinasakan mereka, Alkitab katakan dibelahnya laut dan mereka bisa melewati tanah kering. Kemudian ketika mereka ada di padang gurun, apa yang Tuhan lakukan? Di ayat 23, maka ia memerintahkan di awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Nah, ketika mereka kesusahan makan, dikirim bagi mereka tiap pagi roti mana yang kemudian menjadi makanan mereka. Itu bagian-bagian yang sudah pernah Allah lakukan, dan itu terjadi pada sejarah masa lampau. Asaf mengingatkan hal ini kepada seluruh orang Israel. Bagaimana mereka selalu ingatlah apa yang telah terjadi dengan yang sudah lampau. Yang lampau Allah tolong ketika musuh siap menerkam mereka, musuh siap membinasakan mereka, dibelah laut dan mereka bisa berjalan di tanah kering, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu juga hanya dialami oleh bangsa Israel, dan 2 kali mereka mengalaminya di Laut Merah dan kemudian di Sungai Yordan. Itu pengalaman-pengalaman di masa lampau yang pernah dialami dan itu diingatkan. Dan ketika mereka lapar, diingatkan kembali bahwa Tuhan turunkan hujan mana dari surga setiap pagi. Ketika mereka rindu makan daging, dikirim burung-burung yang hinggap di perkemahan mereka. Ketika mereka kedinginan, ada tiang api yang senantiasa bersama mereka. Ketika mereka kepanasan, ada tiang awan yang menaungi mereka. Itu yang terjadi pada masa yang lampau yang sudah Tuhan lakukan. Allah sudah tolong dengan cara-cara yang ajaib. Itu yang dilupakan oleh orang Israel. Dan ketika mereka melupakan, ketika ada kesusahan sedikit, mereka itu jatuh. Karena mereka tidak bisa melihat apa yang besar yang pernah terjadi pada masa yang lampau, di mana Allah sudah tolong. Dalam kesulitan yang lebih besar, Allah sudah tolong.
Dan itu sebenarnya menjadi peringatan. Ketika mereka kemudian susah di masa-masa yang kemudian, kesusahan itu tidak seberapa besar dibanding ketika mereka itu ada dalam perjalanan, ketika mereka keluar dari perbudakan. Nggak seberapa besar. Tapi itu cukup menjatuhkan mereka. Karena apa? Mereka tidak mau mengingat apa yang pernah Allah lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, ini yang penting untuk hidup kita semuanya. Ketika kita hari-hari ini mungkin mengalami kondisi-kondisi yang tidak mudah, ingatlah di masa lampau ternyata hal yang lebih besar pernah kita lewati. Tuhan sudah menangkan kita. Ketika kita hari ini menghadapi kondisi karena pandemi, tidak dipungkiri memang itu menjadi kesulitan bagi banyak orang. Bukan hanya kita. Tapi mari kita berespon baik. Saya mengajak kita selalu berespon baik. Saya kemarin mengingatkan, mungkin beberapa kita harus ada kehilangan potensi dari keuntungan, ada kehilangan kesehatannya, ada kehilangan kebebasannya, ada kehilangan keluarga, bahkan ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan keluarga, dan itu yang terjadi hari-hari ini. Tapi percayalah, hari ini kita pasti kuat. Karena apa? Kita bisa mengingat apa yang pernah terjadi di masa lampau. Rupa-rupanya apa yang pernah Tuhan lakukan di masa lampau itu bukan kebetulan. Itu supaya kita ingat hari ini. Hari ini kita ada di sini dan kita terjagai. Percayalah, masalah-masalah yang hari ini kita alami, percaya kita ini akan bisa mengatasinya. Karena apa? Di masa lampau hal-hal yang besar Tuhan juga selesaikan buat hidup kita semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti kita ingat? Kalau di masa lampau Allah tolong, sekarang kita akan lihat ayat yang ke-72, Mazmur pasal yang ke-78 ini. Firman Tuhan berkata, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Nah, ini memang masih berbicara tentang hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan atas orang Israel. Tentang sesuatu yang sudah pernah terjadi. Tetapi ini juga berbicara tentang hal yang masa kini. Apa itu penggembalaan Tuhan? Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Kita selalu diingatkan tentang konsep penggembalaan, pengertian Allah sebagai gembala. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang Allah adalah gembala, dan itu adalah sesuatu yang memang menjadi peran Allah pada masa ini. Sehingga kitab Yohanes juga menuliskan ketika Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, sebagai pintu kepada domba-domba. Kapan itu terjadi? Masa ini, masa kini, hari di mana kita hidup hari ini. Ternyata Tuhan berkata, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Yang artinya apa? Kita bisa tahu pengertian ini di kitab Mazmur pasal yang ke-23. Ketika seorang yang bernama Daud merasakan bahwa Tuhan adalah gembala sejati buat hidupnya. Sehingga ia berkata, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di air yang tenang. Jiwaku akan selalu disegarkan. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Kapan itu? Dari hari ke hari. Hari ini artinya. Hari ini Tuhan itu menjadi gembala agung kita semuanya. Jadi kalau Tuhan itu menjadi gembala agung kita hari ini, percayalah, di masa ini Tuhan pasti jamin kehidupan kita semuanya. Saya yakin ketika kita pegang teguh janji firman Tuhan ini, kita ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Seperti yang dikatakan oleh Roma pasal yang ke-8. Bukankah itu juga harapan Tuhan? Bahwa Tuhan merindukan bahwa anak-anaknya ini menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Dasarnya apa? Tuhan hari ini menggembalakan kita dengan ketulusan hatinya. Menuntun kita dengan kecakapan tangannya. Ini luar biasa. Tangan Tuhan yang cakap itu, tangan Tuhan yang kuat itu yang menuntun kita setiap saat. Menuntun kita hari ini. Jadi hal yang tidak boleh kita lupa adalah apa yang lampau Allah sudah tolong kita. Hal yang sekarang Allah jamin kita.
karena dia menjadi penggembala hidup kita hari ini. Dan yang ketiga yang kita tidak boleh lupa, di ayat yang ke-70 sampai ayat yang ke-71 begini firman Tuhan, dipilihnya Daud hambanya, diambilnyalah dia dari antara kandang-kandang domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Dikatakan di sana diambil Daud dengan sebuah tujuan. Dari kandang domba, dari kesederhanaan, dari seorang gembala yang menggembalakan kambing domba 2-3 ekor milik ayahnya, diambil, dipanggilnyalah Daud, diurapi menjadi seorang raja. Bukan hanya didudukkan sebagai raja, tapi ada planning Tuhan yang lebih besar, ada rencana Tuhan yang lebih agung daripada itu. Apa itu? Alkitab firman Tuhan berkata bahwa untuk menggembalakan Yakub umatnya. Tujuan akhirnya adalah untuk menggembalakan umatnya. Jadi ada tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Ada perencanaan Allah yang besar untuk masa yang akan datang. Jadi dipilih bukan hanya untuk menjadi raja, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi orang yang sok gagah, yang pahlawan. Bukan hanya itu. Tapi dalam planning Allah yang matang. Apa itu? Menggembalakan Yakub. Kemudian untuk menggembalakan miliknya sendiri, yaitu Israel. Dan kelak kita tahu ya, Daud ini menjadi seorang raja yang membawa orang Israel berbakti kepada Tuhan, yang membawa orang Israel juga mengalami kerajaan ini menjadi kerajaan yang jaya, merintis sebuah kebesaran, sampai akhirnya punya rancangan membangun bait suci. Dan itu yang terjadi. Daud menyiapkan orang Israel untuk menjadi penyembah Tuhan. Jadi ternyata Allah punya planning untuk masa yang akan datang. Daud dipilih, diambil dari kandang sebagai sebuah gambaran dari planning Tuhan untuk masa yang akan datang. Bahwa di masa yang akan datang, umat ini harus diarahkan, umat harus digembalakan. Allah punya planning yang besar. Bukan hanya yang lampau, bukan hanya yang sekarang, tapi yang masa yang akan datang pun ternyata Allah punya planning untuk hal itu. Dan ini yang mesti kita tidak lupa. Ini yang mesti kita ingat. Allah punya planning yang semuanya itu lengkap. Yang lampau, yang kini, dan yang akan datang. Jadi dari bagian ini, percayalah. Hari ini mungkin kita beberapa teman mengalami kesulitan luar biasa. Tapi apakah kehidupan ini berakhir sampai di sini? Oh enggak. Kehidupan ini masih berjalan. Rancangan Tuhan yang ilahi, penggembalaannya itu tidak akan pernah berakhir di hari ini. Ketika kita mengalami kesulitan hari ini, ketika pandemi melanda dunia, kita kena dampaknya, itu bukan berarti bahwa semuanya akan selesai. Janji-janjinya kemudian akan putus. Kemudian semua rancangannya buyar. Oh ternyata tidak. Allah masih punya planning, dan planningnya itu matang. Tidak akan ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Apa itu? Penggembalaannya atas hidup kita semuanya. Dia punya planning ke depan itu lebih agung dari apa yang bisa kita pikirkan hari ini. Ini yang kita tidak boleh lupa. Orang Israel lupa bagian ini dan dampaknya fatal. Mereka tidak pernah bisa mencapai tanah perjanjian itu. Saya rindu kita semua adalah orang-orang yang terus berjalan dan kita mencapai tanah perjanjian kita. Apa yang Tuhan janjikan untuk hidup kita, seperti apa yang sebenarnya Tuhan sudah firmankan, yang kemudian kita tangkap menjadi rema dalam hidup kita, dan itu secara personal, itu privasi juga bagi hidup saudara, dan saudara anggap ini adalah tanah perjanjianku. Saya rindu saudara akan jalani itu dan saudara sampai kepada tujuan itu. Bagian yang mesti kita harus ingat dari firman Tuhan ini, jangan pernah lupa. Apa itu? Di masa lampau Allah sudah tolong. Kalau ada kesulitan hari ini, ingatlah, bukankah di masa lampau hal yang besar, hal yang lebih sulit Allah pernah tolong dan kita bisa melewatinya. Dan kita optimis hari ini karena Allah sudah tolong saya di masa lampau, hari ini pun Allah pasti tolong saya. Tuhan tidak akan pernah setengah jalan untuk menolong anak-anaknya. Yang kita tidak boleh lupa juga adalah bahwa di masa ini
Tuhan itu jamin. Dia itu berdiri sebagai gembala kita. Dengan kekuatan tangannya, dengan kecakapan tangannya, ia menuntun anak-anaknya. Dia hadir sebagai gembala kita. Dan di masa yang akan datang, dia pun rancang kehidupan kita di masa yang akan datang. Percayalah, tidak ada satupun keadaan yang bisa menggagalkan dari rancangan-rancangan Tuhan yang besar itu, yang ilahi itu dalam hidup kita semuanya. Yuk kita semangat, yuk kita percaya. Lampau, yang kini, yang akan datang, Allah sudah persiapan kita. Allah pasti tolong kita. Dari semua yang baik yang Allah janjikan kepada umatnya, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya dipenuhi dalam hidup kita semuanya. Saya mengajak, saya mengingkari kita semuanya. Terus maju, terus maju. Seberapapun besar kesulitanmu hari ini, ingatlah yang lampau Allah sudah tolong. Masa ini Tuhan hadir sebagai gembala agungmu. Engkau yang sakit, engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang mengalami rupa-rupa kondisi, percayalah Allah sedang hadir sebagai gembala agungmu. Dan masa yang akan datang, dia sudah rancang sedemikian atas hidup kita semuanya. Bahkan jauh sebelum kita bisa merancang, ternyata Allah merekayasa sedemikian, merancang sedemikian hal-hal yang ajaib untuk hidup kita semuanya. Yesus sudah mati untuk kita. Dia persiapkan banyak hal untuk kita semuanya. Karena dia hidup untuk selama-lamanya. Siapkan semuanya bagi hidup kita. Yang kekal sudah Tuhan siapkan. Dan yang sekarang Tuhan jamin untuk hidup kita semuanya. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar. Kiranya firman-Mu akan terus menjadi berkat buat hidup kami. Engkau jaminan kami dan kami tidak akan pernah lupa. Karena yang lampau Tuhan sudah tolong, yang kini Engkau jamin, yang akan datang Tuhan rancang sedemikian. Kami tidak akan pernah melupakan itu Bapa. Kami tidak akan pernah melupakan rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati tiap-tiap kami, dimanapun kami berada, tapi tangan Tuhan terus menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.